Hajar termasuk salah satu di antara ulama besar dalam masalah ilmu hadis. Dan di samping itu beliau juga banyak memberikan syarah hadis penjelasan terkait masalah hadis. Kitab yang sangat ma'ruf karya beliau tentang syarah hadis adalah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yang ini mendapatkan pujian dari As-Suyuti, sehingga ketika As-Suyuti yang punya banyak sekali karya tapi dia tidak punya syarah untuk Sahih Bukhari, As-Suyuti pernah ditanya, kenapa Anda tidak memberikan syarah untuk Sahih Bukhari? Lalu kata As-Suyuti, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Bari. Maksudnya adalah cukuplah orang dengan membaca Fathul Bari, dia sudah bisa mendapatkan banyak kandungan ilmu dari syarah tersebut. Ada banyak sekali biografi yang menyebutkan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan di sini kita akan melihat biografi beliau dari kitab Al-Jawahir wad Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar, karya murid beliau yang bernama As-Sakhawi. Dan karena ini adalah biografi yang ditulis oleh muridnya, maka insya Allah akan lebih memadai. Kesimpulan dari biografi yang disebutkan oleh As-Sakhawi, kita baca yang pertama tentang kelahiran Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar dilahirkan di bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah. Beliau dilahirkan di bulan Sya'ban pada tanggal 22 tahun 773 Hijriah. Ala Syati'in Nil, di daerah yang masih tepian Sungai Nil di Mesir. Dan beliau ketika masa kecil tumbuh sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal saat Al-Hafidz Ibnu Hajar di usia 4 tahun. Sementara ibunya meninggal sebelum itu. Dan beliau mengikuti kegiatan TPA, Kutab. Beliau mengikuti Kutab ketika beliau berusia 5 tahun. Dan selesai menghafalkan Al-Quran di usia 9 tahun. Dan ngimami salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah di usia 12 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah ngimami di Masjidil Haram salat tarawih di usia 12 tahun. Dan beliau termasuk di antara orang yang mendapatkan perhatian, terutama dari seorang ulama yang bernama Zakiyuddin Al-Kharubi, yang dititipi untuk mendidik beliau, sehingga beliau menghafal beberapa kitab ringkasan di berbagai ilmu seperti Al-Umdah, Al-Hawi As-Saghir, Mukhtasar Ibnu Hajib, Al-Bilhah karya Al-Hariri, dan yang lainnya. Mengenai pengalaman belajar beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki perhatian yang besar dalam masalah ilmu. Maka setelah beliau menghafalkan Al-Quran, dan itulah idealnya pendidikan dimulai, diawali dengan hafal Quran. Dan bagian dari saya boleh sebut penyesalan pribadi saya belum hafal Quran. Ketika orang belum hafal Quran, ketika dia belajar fikih, belajar akidah, saat melihat dalil harus buka mushaf. Tapi bagi mereka yang hafal Quran, seolah-olah depannya ada baskom. Dia bisa pilih ayat apapun yang akan dia kaji. Sehingga ketika dia sudah punya modal hafalan, itu seperti dia punya bahan baku. Nah, saat dia belajar proses, setelah belajar bahan baku, setelah punya bahan baku, dia belajar proses. Saat dia belajar proses, betapa mudahnya, tinggal ngambil bahan baku yang dia inginkan. Itu kelebihan dari orang yang punya hafalan Quran. Dan standar disebut ulama adalah orang yang hafal Quran sampai sekarang terjaga di beberapa negara, seperti diantaranya di Saudi Arabia dan beberapa negara
Timur Tengah yang lainnya, mereka kalau disebut sebagai ulama standarnya hafal Quran. Karena itu ketika mereka ceramah bahas masalah A, bahas masalah B, mereka tidak perlu membahasnya. Tinggal mereka memahami inti pembicaraan. Lalu masalah dalil mereka tidak ambil. Belum lagi ketika mereka menghafal sejumlah hadis, ada yang hafal 1000 hadis, 2000 hadis. Maka ketika mereka hafal seperti ini, mereka punya banyak sekali bahan baku, sehingga saat mereka bicara tinggal mengambil bahan baku, kemudian mereka bisa bahas sesuai yang mereka harapkan. Baik, beliau menghafalkan Quran melalui bimbingan Muhammad bin Abdul Razik As-Safti. Kemudian beliau menghafal beberapa kitab yang lainnya, lalu disetorkan kepada beberapa ulama di zamannya. Hingga pada tahun 792 Hijriah beliau mempelajari beberapa kitab adab Fafaqiha dan diunggul di sana. Yang dimaksud dengan kitab adab adalah kitab terkait bahasa Arab. Kemudian beliau menghafal beberapa mutun, beberapa matan, sehingga beliau termasuk di antara orang yang banyak sekali menghafalkan karya-karya para ulama di zaman itu. وهكذا حبب الله عز وجل إليه فن الحديث. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai orang yang menyukai bidang ilmu hadis, dan itu bagian dari fokus beliau. Dan di antara ulama yang memotivasi beliau untuk banyak belajar hadis adalah Al-Badr Al-Bishtaki, juga Abu Faraj Al-Asfahani, dan beberapa ulama yang lainnya yang banyak memberikan pengaruh kepada beliau terkait masalah ilmu hadis. Kemudian guru beliau sangat banyak sekali, dan sampai ada buku yang di situ membahas tentang guru-guru yang pernah diambil ilmunya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara guru beliau Abdurrahim Al-Iraqi, Ali Al-Haythami. Kemudian guru beliau dalam masalah fikih ada Ibnu Mulakin, ada Al-Bulkini, dan beberapa nama yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengarnya, karena kita jarang untuk mendengar nama-nama para ulama. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar termasuk di antara ulama yang sangat produktif. Karyanya banyak sekali, meskipun beliau beristri, ini disebutkan ada 4, dan punya banyak sekali keturunan, dan beliau pernah jadi qadhi. Walaupun demikian, beliau bisa menghasilkan banyak sekali karya. Kemudian ada banyak sekali murid beliau, di antaranya adalah Burhanuddin Al-Bukhari, Muhammad Al-Hafiji, kemudian Muhammad Al-Khaybari, kemudian As-Sakhawi yang paling terkenal, Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, kemudian Zakaria Al-Ansari, salah satu di antara ulama kibar dalam mazhab Syafi'i. Dan masih banyak keterangan-keterangan yang lain yang jika kita paparkan biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya yakin tidak cukup untuk dibuat kajian Tawrah sehari, karena perjalanan hidup beliau sangat bermakna. Dan itulah manusia yang mengukir prestasi dunia dengan ilmu, sehingga meskipun dikupas dalam sejumlah buku, masih banyak kandungan yang bisa kita ambil dari pelajaran hidupnya, karena dia adalah orang yang punya banyak sisi keunggulan. Wallahu ta'ala.
Kemudian mengenai wafatnya beliau rahimahullah ta'ala intaqalat ila jiwari rabbiha. Beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala pada malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 852 Hijriah. Dan orang yang mengiringi jenazah beliau sangat banyak sekali ketika di Mesir, dimakamkan di Arafah As-Sughra, di pemakaman Arafah As-Sughra. Makam beliau saat ini berjarak kurang lebih 1,5 kilo dari makamnya Imam Syafi'i, sebagaimana keterangan Dr. Syakir Mahmud. Dan beliau telah banyak menyebarkan ilmu. Karya beliau sangat banyak sekali. Di buku ini disebutkan kurang lebih ada 15 karya-karya yang semuanya adalah kitab-kitab induk, artinya dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik, selanjutnya kita akan membaca muqaddimah dari kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram menyampaikan muqaddimah agar kita kenal gambaran sebuah kitab secara umum, maka penting bagi kita untuk membaca muqaddimah. Sebelumnya tentang Bulughul Maram. Bulughul Maram terdiri dari dua kata, bulughun dan al-maram. Bulughun dan al-maram. Bulugh artinya sampai, al-maram artinya tujuan. Bulughul maram berarti sampai tujuan. Orang Jawa menyebutnya wis maram, berarti sudah sampai tujuan. Sehingga disebut Bulughul Maram oleh penulisnya karena kitab ini mengantarkan pembacanya sampai pada tujuan. Tujuannya adalah dapat dalil. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram isinya adalah dalil-dalil hukum. Sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah. Segala puji bagi Allah untuk nikmat lahir batin, qadiman wa hadithan, baik dulu maupun sekarang. Salat dan salam tercurah untuk nabinya dan rasulnya Muhammad serta keluarganya, para sahabatnya, alladzina samu fi nusrati dinihim, yang mereka hidup dalam rangka untuk menolong agamanya, sayran hafifan, dengan kehidupan yang demikian lestari, wa ala atba'ihi, demikian pula untuk para pengikut mereka yang mendapatkan warisan ilmu dari mereka, yaitu dari Nabi SAW dan para sahabat. Karena para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Akrim bihim warisan wa mawrusan. Betapa mulianya orang yang memberikan warisan dan orang yang menerima warisan. Betapa mulia orang yang memberikan warisan dan yang menerima warisan. Itulah warisan ilmu. Yang memberi warisan adalah Nabi SAW dan para sahabat. Yang menerima warisan adalah para ulama sebagai pelanjut estafet dakwah mereka. Amma ba'du, fahada mukhtasar, ini merupakan ringkasan. Yashtamilu, yang berisi usulil adillah, prinsip-prinsip dalil al-hadithiyah berupa hadis, untuk ahkam asyariyah, hukum-hukum syar'i. Hakartuhu tahriran baliban, aku pilihkan dengan ketat, liyasira man yahfazuhu baina akramihi nabiwan, agar orang yang mau menghafalkan dalil ini di antara teman-temannya, dia bisa menjadi unggul di antara teman-temannya. Maksudnya adalah biar orang itu mudah dalam menghafalkannya. Mohon dilihat, Bulughul Maram itu kitab ringkasan, tebalnya berbeda.
Coba lihat. 851 kitab dengan tebal 851 versi terjemah itu bagi ulama ringkas ya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahasa mukhtasar ini merupakan ringkasan. Memang kalau kitab bahasa Arabnya tipis, kurang lebih hanya sekitar 200 atau 300 halaman. Dan bagi kita kitab 200 halaman itu sudah mengerikan. Padahal sebenarnya itu terhitung sebagai kitab yang ringkas. Sebab himmatul insan fi dirasah, semangat belajar masyarakat menurun drastis, bahkan jatuh bebas jika dibandingkan dengan semangat belajar yang dimiliki oleh para ulama masa silam. Wa yasta'inu bihi talib al-mubtadi, dan bagi pelajar pemula bisa menggunakan kitab ini sebagai alat bantu belajar. Perhatikan, pelajar pemula, maka Bulughul Maram itu untuk pelajar pemula. Jangan dianggap ini kitab yang untuk kelas doktor atau magister, tapi untuk pelajar pemula. Wala yastaghni anhu raqibul muntahi, meskipun bagi mereka yang sudah senior dalam belajar, dia juga butuh dalil-dalil ini, butuh kitab. Dan betul seperti yang disampaikan dari Al-Hafidz bahwa kitab Bulughul Maram dikaji oleh mereka yang berada di bawah, pelajar-pelajar pemula, dan juga dikaji oleh mereka yang sudah senior dalam bidang ilmu seperti kelas para ulama. Mereka membahas tentang syarah Bulughul Maram dan seterusnya. Dan pertama kali saya belajar Bulughul Maram SMP kelas 1, kelas 2. Tapi itu tidak di sekolah, di luar sekolah. Ada salah satu guru saya, beliau kalau tidak penasihat NU di kecamatan, intinya punya posisi di pengurus NU kecamatan, dan kita belajar setelah zuhur, belajar Bulughul Maram. Waqad bayyatu akibat kulli haditsin, dan aku berikan penjelasan di setiap selesai hadis. Man akhrajahu, ulama yang meriwayatkannya, li iradati nushil ummah, untuk memberikan penjelasan bagi umat. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar nanti pakai rumus. Anda hafalkan rumus ini ya. Nanti beliau pakai rumus. Diriwayatkan oleh imam yang 7, diriwayatkan oleh imam yang 6, pakai angka. Imam 7, imam 6, imam 5, imam 4, dan seterusnya. Siapakah itu? Coba kita lihat di sini. Fal muradu bisab'ah, jika maksudnya adalah riwayat imam yang 7. Jika disitu menyebutkan imam yang 7, maka maksudnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Apa insyaallah? 7 imam, 4 ashabus sunan. Anda hafalkan 4 ashabus sunan. Ashabus sunan adalah pemilik kitab sunan: Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan tambah 3 Bukhari, Muslim, Ahmad. Totalnya 7. Wa bisittah, dan kalau saya menyebutkan 6, man ada Ahmad, berarti 7 tadi selain Ahmad: Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Wa bil khamsah man ada Bukhari wa Muslim. Kalau saya sebut 5, maka selain Bukhari dan Muslim, selain Bukhari dan Muslim berarti 4 ashabus sunan plus Imam Ahmad. Wabil arba'ah, dan kalau saya sebut 4, man ada thalathatal uwal. Kalau saya sebut 4, maka selain 3 yang pertama, selain 3 yang pertama. Coba 3 yang pertama di sini tampil. Saya urutkan dari 3 yang pertama dari 7 ya. Saya tulis ya. Ahmad, Bukhari, Muslim.
Bukhari, Muslim. 1, 2, 3. Dan kemudian yang keempat siapa? Ashabus Sunan. Yang pertama Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Urutannya Abu Dawud, yang nomor 5 Nasa'i, nomor 6 Tirmidzi, nomor 7 Ibnu Majah. Begini. Baik. Kata beliau, kalau saya sebut 7 semua ini, kalau saya sebut 6 selain nomor 1, kalau saya sebut 5 selain 2 dan 3, kalau saya sebut 4 selain 3 yang pertama, berarti 4 Ashabus Sunan. Ini saya taruh di sini. Ibnu Majah. Dan kita lanjutkan. Kalau saya sebut 4 berarti selain 3 yang pertama. Kalau saya sebut 3 man adahum wal akhirah. Man adahum wal akhirah. Coba lihat. Selain mereka, kalau disebut 3, selain mereka itu yang mana? Mereka di sini merujuk yang mana? 3 yang pertama ini. Selain mereka 3 yang pertama dan selain yang terakhir. Sehingga kalau menyebutkan riwayat yang 3 itu berarti selain ini dan selain ini. Berarti 3 Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Dipahami ya? Sehingga nanti kalau beliau menyebutkan hadis rawahu tsalatsa, diriwayatkan oleh imam yang 3, itu maksudnya Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Baik. Wa bil muttafaq, dan kalau saya sebut muttafaq alaih maka diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Wala aqulu ma'huma ghairahuma wa qad la aqulu, dan terkadang saya tidak menyebutkan perawi yang lain selain Bukhari, Muslim, hanya muttafaqun alaih saja. Wa ma'ada dzalika fahuwa mubayyan. Kalau ada yang lain dari itu maka pasti dijelaskan. Misal riwayat Tabrani. Kalau Tabrani kan tidak ada di 7 tadi ya. Riwayat Baihaqi tidak ada di 7 tadi. Maka nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar akan memberikan rincian. Ya. Ini rumus membaca Bulughul Maram. Wasammaituhu, dan buku ini saya beri nama Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram berupa dalil-dalil hukum. Wallaha as'alu ay an la yaj'ala ma 'alimna 'alimna. Dan kita mohon kepada Allah agar apa yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui justru mencelakakan kita. Karena terkadang ilmu ketika tidak diamalkan akan mencelakakan pemiliknya. Wabalan, dan agar Allah tidak menjadikan ilmu ini sebagai musibah, terutama musibah karena pamer di masyarakat, kemudian tidak ikhlas, atau muncul riya, atau muncul sum'ah, atau muncul sombong, dan seterusnya. Maka ilmu menjadi bencana bagi pemiliknya. Dan betapa ada orang yang terfitnah dengan ilmu, sehingga ketika dia merasa dia itu hebat, akhirnya justru mimpi orang lain. Wa yarzuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan agar Allah memberikan rezeki kepada kita berupa amal. Amal disebut sebagai rezeki. Bima yurdihi, sesuai dengan apa yang Dia ridhai subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pengantar yang disampaikan oleh Al-Hafidz
Ibnu Hajar. Dan setelah beliau menyampaikan pengantar, langsung masuk di bab Toharoh. Bab Toharoh, kitab At-Toharoh. Dan karena ini buku fikih, maka sistematika mengikuti sistematika fikih. Sistematika ilmu fikih. Ketika orang itu belajar fikih, maka mereka akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Pertama adalah bab Toharoh, atau sebelumnya ini kita buat garis besar ya. Pertama adalah bab fikih ibadah. Fikih ibadah. Lalu yang kedua, fikih muamalah. Yang ketiga, fikih usrah. Yang keempat, fiqhul qadha wal jinayah. Sistematika belajar ilmu fikih ada 4: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, fikih peradilan, dan tindak kriminal dalam Islam. Peradilan dan kriminal. Baik. Dan urutan di Bulughul Maram seperti ini. Setelah kajian ibadah, kemudian kajian muamalah, sampai fiqhul qadha wal jinayah, dan nanti di bagian akhir ada kitabul jami', bab yang isinya macam-macam. Nah, sekarang saya sebutkan peta di Ainul Jannah. Ini di Masjidul Albab, ini KPMI Jogja, yang ini Nusaita. Baru mulai ya. Dan di KPMI Jogja ini sudah selesai. Kita dulu pernah membahas bab tentang masalah muamalah dengan mengacu kepada kitab Bulughul Maram. Baik. Kemudian untuk fikih ibadah, dalam kajian tentang fikih ibadah, di situ dimulai dari taharah, lalu sholat, kemudian zakat, puasa, haji, kemudian tentang jenazah, tentang sumpah dan nadar. Maka mereka yang mau nadar pemilu seharusnya belajar Bulughul Maram, karena di sini dibahas tentang fikih seputar masalah nadar. Nah, tema kajian kita di bab fiqhul usrah, fikih seputar masalah keluarga. Sekarang kita akan membaca tentang fikih usrah, fikih keluarga. Tentang fikih keluarga. Dalam kajian tentang fikih keluarga, di situ ada tiga poin pokok. Yang pertama adalah peran keluarga. Yang kedua, ketika berkeluarga. Yang ketiga, pasca keluarga. Pasca berkeluarga itu apa? Selesai berkeluarga itu apa? Bubar. Selesai berkeluarga apa? Bubar. Baik. Peran keluarga ini membicarakan tentang masalah kafaah, sekufu dalam pernikahan. Kemudian masalah syarat ketika orang mau nikah, termasuk bagaimana cara memilih calon. Kemudian kriteria, termasuk diantaranya kriteria calon suami atau kriteria calon istri dan seterusnya. Itu dibahas dalam kajian fikih pra keluarga.
Ketika berkeluarga ada banyak sekali di situ. Dimulai dari akad nikah. Kemudian di dalam akad nikah ini ada apa saja kan banyak ya. Di dalam akad nikah ini ada tentang wali, ada tentang saksi, ada mahar, ada apa lagi? Ada calon pengantin, kemudian ada walimah dan seterusnya. Itu semuanya di kajian seputar masalah akad nikah. Nah, selanjutnya ketika berkeluarga juga mempelajari tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Ketika orang jadi suami, apa saja kewajibannya? Ketika jadi istri, apa saja kewajibannya? Maka di situ kita mengenal tentang masalah turunan dari ini adalah harta keluarga. Harta keluarga ada yang bentuknya nafkah, ada yang bentuknya hibah atau hadiah. Selanjutnya pasca berkeluarga. Ini bentuknya adalah bubar keluarga. Bubar keluarga ada yang bubar resmi. Ini bentuknya talak, perceraian. Kemudian juga membahas tentang khulu, cerai yang datang dari gugatan pihak wanita. Dan ada pasal yang merupakan keputusan hakim. Sehingga pembubaran keluarga beragam tergantung dari bentuknya. Lalu dari sini nanti ada pembahasan tentang masalah masa iddah, termasuk juga pembahasan tentang masalah hadonah, hak asuh anak. Hadonah, hak asuh anak. Kemudian ada pembahasan tentang uang mut'ah atau pesangon ketika berkeluarga, termasuk harta gonogini. Dan masih banyak turunan yang lainnya. Lalu ada bubar tidak resmi. Ini satu bubar resmi. Ada nomor 2 bubar tidak resmi. Bubar tidak resmi, pembubaran yang tidak direncanakan, dan itu disebabkan karena kematian. Dari bubar tidak resmi ini ada pembahasan tentang ihdad, berkabung, atau ketika ditinggal mati oleh suami, apa saja kewajiban wanita ketika iddad, termasuk juga iddah, termasuk juga pembahasan tentang masalah waris dan wasiat. Nah, kajian ini semua itu disebut dengan satu istilah namanya ahwal syakhsiyah. Namanya ahwal syakhsiyah. Dan ini nama jurusan di UI, Universitas Islam Indonesia Negeri. Kemudian juga yang ada di beberapa fakultas agama Islam itu ada jurusan ahwal syakhsiyah. Jurusan ahwal syakhsiyah membahas ini, terutama masalah fikih pernikahan, sehingga dia lebih fokus untuk berkaitan dengan muamalah tapi pernikahan. Di STDI Jember itu ada jurusan ahwal syakhsiyah, dan ini Ustaz Andi juga itu fokus di sini. Pokoknya mereka yang belajar
fikih fokus di ahwal syar'i. Baik, itu peta secara umum berkaitan dengan fikih keluarga. Sekarang kita akan masuk pada bab fikih keluarga yang disebutkan di kitab Bulughul Maram. Kitab bahasa Arab itu berbeda dengan kitab bahasa Indonesia, bukan hanya dari sisi bahasanya, tapi dari sisi urutannya. Daftar isi ada di belakang. Daftar isi ada di belakang. Nah, ini daftar isinya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, daftar isi di bab tentang nikah. Anda bisa lihat di sini. Mulai kitabun nikah. Mulai dari sini. Bab tentang kafa'ah, sekufu. Coba lihat di daftar isi. Yang mau Bulughul Maram dia daftar isi. Bab tentang sekufu dan khiyar, hak memilih, tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan. Berarti ini berbicara tentang apa? Pranikah. Berbicara tentang kondisi pranikah. Bahwa orang itu harus kufu, orang itu boleh punya hak pilihan, dia tidak boleh dipaksa dan seterusnya. Itu di bab yang pertama, pranikah. Bab yang kedua, bab isyratin nisa, bab tentang mempergauli keluarga. Bagaimana cara bergaul yang benar dengan istri, dengan suami dan seterusnya. Berarti sudah masuk pada pernikahan. Lalu bab as-sidaq, mahar, tentang walimah, tentang al-qism, pembagian jatah, tentang khuluk, kita tolak, rujuk, ilak, bihar, kafalah bihar, li'an, kemudian iddah dan ihdad. Ihdad tadi apa? Berkabung karena ditinggal mati atau tinggal mati? Tinggal mati oleh suaminya. Kemudian bab rodok, tentang persusuan. Bab tentang nafkah. Yang terakhir bab tentang hadonah. Hadonah apa tadi? Hadonah, hak asuh anak apabila terjadi perpisahan. Baik, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membahas masalah warisan, karena warisan dimasukkan di bab seputar masalah muamalah. Warisan itu dia taruh di atas. Dan demikian kira-kira gambarannya di sini ya. Faraid Al-Hafidz Ibnu Hajar taruhnya di bab tentang muamalah. Meskipun dalam akal syakhsiyah itu ditaruh di bawah pembahasan tentang masalah fikih keluarga. Baik, sekarang kita menuju kitab nikah. Perlu untuk dipahami bahwa sistematika kitab Arab. Pertama kitab. Di bawah kitab ada bab. Di bawah bab ada fasal. Di bawah fasal ada farq. Di bawah farq ada masalah. Urutannya kayak gini ya. Kita itu bahasa kita bab satu, kitab satu. Kalau bab bahasa kita subbab. Fasal berarti apa? Fasal. Nah, di bawah subbab itu apa? Di bawah subbab. Ini cara baca buku jadi ingat. Di bawah subbab itu namanya apa? Judul. Di bawah judul masih ada lagi judul. Karena
khazanah Arab lebih kaya daripada Indonesia. Makanya terkadang sistematika kita tidak memadai sebagaimana yang ada pada kitab-kitab Arab. Maka Anda tidak perlu bingung. Di sini kok ada kitab Munkar, bukannya kitab Bulughul Maram. Iya, ini kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram nama buku. Di dalam buku itu ada kitab, kitab sholat, kitab zakat, kitab haji, disebut dengan kitab. Tapi maksudnya adalah apa? Bab. Maksudnya bab. Baik. Sekarang kita menuju halaman 274. OTW ke halaman 274. Belum masih atas. Berapa tadi? 274 atau 374? 274. Harusnya 374. Karena ini bab haji kan tidak mungkin ya. Ini sudah haji, jadi harusnya dua. 374. Nah, baik. Pas. Kita pun nikah. Kita tadi apa? Kita tadi apa? Bab. Kita pun nikah berarti bab nikah. Baik, kita sudah masuk di bab nikah. Jadi tadi baru belajar halaman, pagar-pagarnya kita pelajari. Sekarang kita sudah masuk di ruang nikah. Kita masuk di kelas nikah. Kita nikah. Di kitab nikah, urutan yang pertama adalah membahas apa? Peran nikah. Apa yang harus diketahui setelah muslim sebelum dia nikah? Bagian yang pertama, pembahasan tentang motivasi bagi para jomblo. Hadis yang pertama di kitab nikah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami, ya ma'syar syabab, wahai para syabab. Syabab artinya pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan al-ba'ah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera nikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, dan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka dia harus puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi wija. Apa yang dimaksud dengan wija? Wija artinya usaha untuk menurunkan syahwat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita akan bahas satu hadis ini. Pertama yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berkaitan dengan masalah pernikahan adalah motivasi bagi para pemuda untuk cepat-cepat nikah, terutama bagi mereka yang sudah punya al-ba'ah. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ah? Al-ba'ah memiliki dua makna. Ulama berbeda pendapat mengenai al-ba'ah. Di sana ada dua makna yang masyhur tentang al-ba'ah. Makna yang pertama, al-ba'ah artinya kemampuan hubungan badan. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan hubungan badan?
maka segera menikah. Pendapat ini beralasan bahwa para sahabat Nabi SAW itu rata-rata adalah manusia yang secara ekonomi lemah, sehingga mereka rata-rata adalah miskin. Bahkan ada di antara mereka ketika diminta untuk mencari mahar berupa cincin besi, dia nggak punya. Akhirnya dia ngasih mahar berupa apa? Bacaan Al-Quran yang dia miliki. Sehingga ketika di posisi itu sahabat diperintahkan untuk nikah, berarti makna al-ba'ah di sini adalah bukan kemampuan ekonomi, tapi lebih kepada kemampuan seksual. Yang kedua, makna al-ba'ah adalah kemampuan ekonomi. Sehingga para pemuda diperintahkan untuk nikah. Wahai para pemuda, bagi siapapun yang sudah punya al-ba'ah, maksudnya yang sudah punya kemampuan finansial, cukup untuk menafkahi dirinya dan istrinya, maka segeralah menikah. Dari dua pendapat ini, mana yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, namun pendapat yang kedua lebih kuat. Karena Nabi SAW menggunakan panggilan wahai para asyabab, wahai para pemuda. Dan yang namanya pemuda yang normal itu pasti dia punya kemampuan hubungan badan. Maka kalau panggilannya untuk seluruh pemuda, tidak perlu ditanya sama hubungan badan, nggak perlu ditanya gitu. Pasti jawabannya dia. Makanya kalau jomblo kok ditanya, habis kuat belum? Maksudnya belakang sampai dulu. Oh, adiknya itu kan ngomong. Adik-adikku dia nggak mau datang sini. Jadi kalau bicara pemuda, maka pasti secara fisik dia punya kemampuan. Sehingga panggilan ini mengandung sifat bawaan. Panggilan dia masyarakat syabab berarti mengandung sifat bawaan bahwa pemuda pasti punya kemampuan untuk itu. Karena itu makna al-ba'ah di sini yang lebih dekat adalah kemampuan dari sisi ekonomi. Baik para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan ekonomi, maka menikahlah. Adapun para sahabat, kenapa mereka seperti itu berani nikah? Bukan karena kondisi mereka yang miskin, tapi mereka punya komitmen yang kuat untuk mau bekerja. Sehingga sahabat walaupun miskin ketika awal nikah, tapi mereka adalah orang-orang yang punya komitmen yang besar untuk segera nikah, untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan waktu itu memang rata-rata yang miskin. Dan waktu itu rata-rata terbatas. Ekonomi di zaman Nabi SAW terbatas. Kaum muslimin baru dibentangkan dunia, sehingga banyak di antara mereka punya kekayaan. Itu pasca ditaklukkan Persia. Barulah kaum muslimin punya kekayaan yang banyak, dan itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Tapi di masa Rasulullah SAW, walaupun berhasil menaklukkan beberapa daerah di sekitar Madinah, tapi dibandingkan dengan di masa Umar, lebih jaya dari sisi dunia ketika di masa Umar, sebab Nabi SAW tidak mencari dunia. Baik, kita kembali ke sini. Sehingga makna ba'ah di sini lebih dekat kepada kemampuan ekonomi, dan dulu para sahabat rata-rata kemampuan ekonominya jika dibandingkan dengan generasi setelahnya masih di bawah mereka. Andaikan itu jadi alasan tidak nikah, maka nanti di zaman sahabat manusia jadi langka, karena cara yang tidak nikah. Ini menunjukkan bahwasanya kemampuan ekonomi dari makna al-ba'ah itu sesuai kondisi sosial. Jadi standarnya sesuai apa? Kondisi masyarakat, sesuai uruf, sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, makanya kalau misalnya dia merasa kondisi kesibukannya mau melamar anak menteri, ya, misalnya
Andaikan demikian, ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Baik, maka bagi para sahabat di zaman Nabi SAW, standar kemampuan ekonomi beda dengan standar kemampuan ekonomi di masa sekarang. Orang gaji UMR di tahun 90-an itu Masya Allah, ASN di tahun 90-an termasuk pria yang kaya ya. Tahun 80-an juga di masa sekarang banyak ASN yang tetap talikan karena dia merasa kalah saing dengan para pengusaha, sehingga mereka ketika nikah mikir pendapatan saya sebulan cuma sekian, kadang baru 15 hari sudah habis, terus ngutang. Apalagi ASN-ASN yang tinggal di daerah dengan tingkat kebutuhan yang mahal seperti Jabodetabek, kemudian kota-kota besar yang lainnya. Baik, intinya kemampuan ekonomi itu tergantung dari kondisi masyarakat. Selanjutnya, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang fungsi nikah. Fungsi nikah itu aghdulil basar, agar lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Itulah fungsi nikah. Maka kalau nikah masih jelalatan, itu berarti nikahnya belum berfungsi. Artinya suruh nikah lagi. Betul. Kok guyu kan? Lucu. Usia berapa? 65 masih punya semangat seperti itu ya. Apalagi yang baru 40, malah nggak berani yang 40 ya. Baik, wa'asalul farj, dan menjaga kehormatan. Waman lam yastati, tapi siapa yang tidak mampu maka dia harus puasa, karena puasa itu bisa menurunkan potensi syahwat. Puasa bisa menurunkan potensi syahwat. Inilah solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka orang tidak boleh menggunakan solusi daripada nanti zina mending masturbasi, itu salah. Onani itu bukan solusi untuk yang tidak bisa nikah, tapi solusi bagi yang tidak bisa nikah adalah rajin berpuasa. Sekarang Anda lihat Aisyah radhiyallahu anha, dan ini berlaku bagi laki maupun perempuan, terutama laki-laki lebih kuat motivasinya. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW wafat, usia Aisyah itu kurang lebih 19 tahun atau bahkan 18 tahun usia Aisyah, dan beliau meninggal di usia 60-an tahun. Sebagian versi menyebutkan 64, ada yang menyebutkan 65. Intinya di usia 60-an tahun. Berarti dia jadi janda berapa lama? 40-an tahun. Masya Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, karena akurannya para istri Nabi SAW tidak boleh nikah setelah ditinggal oleh suaminya, maka Aisyah banyak berpuasa radhiyallahu anha. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan untuk menikah setelah Nabi SAW wafat. Gimana kalimatnya di surat An-Nur? Allah melarang Nabi SAW setelah beliau memiliki istri sampai yang terakhir 9 istri itu, beliau dilarang oleh Allah untuk nikah lagi. La yahillu laka nisa'u min ba'di wa la man tabaddala bihinna min azwajin wa
walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka. Tidak halal bagimu para wanita setelah ini, dan kau tidak boleh mengganti para istrimu dengan wanita yang lain, sehingga tidak boleh diceraikan. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun kecantikannya mengagumkan kamu, illa ma malakat yaminu, kecuali untuk budak diperbolehkan. Kemudian ada kalimat di ayat 53. Anda lihat di ayat 53 baris yang terakhir. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Dan kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah, wala an taqibu azwajahu min ba'dihi abada. Dan kalian tidak boleh menikahi istri-istri beliau min ba'dihi, setelah wafatnya beliau, abadan, selamanya. Maka para istri Rasulullah SAW setelah ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal wafat oleh Nabi SAW, tidak boleh menikah selamanya. Dan ketika para sahabat itu meninggal dunia, ada beberapa sahabat yang punya istri dari kalangan wanita tabi'in, juniornya. Di antara ulama tabi'in itu nggak berani menikahi jandanya sahabat, takriman lahum, sebagai bentuk memuliakan para gurunya, yaitu para sahabat. Sehingga menikahi jandanya guru itu tidak sopan pada guru. Itu yang dipahami oleh para ulama tadi. Walaupun sahabat tidak berlaku aturan seperti ini, tapi mereka memuliakan sahabat itu sampai pada titik mereka tidak berani menikahi mantan istrinya sahabat di antara para nabi. Kalau sahabat menikahi jandanya sahabat yang lain banyak, tapi kalau sahabat menikahi tabi'in menikahi jandanya para sahabat, itu mereka tidak berani. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan? Baru sampai kebanyakan dokter isi tadi. Beli bukunya di mana, Bu? Coba aku semuanya beli Fikih Wanita itu. Lebih tebal kayaknya. Bagi jemaah yang bertanya, yang untuk jawab bisa langsung. Bisa sama dong sama Fikih Wanita, tapi cuma tebelan ini ya. Iya pasti. Cuma ini kayaknya lebih berat ya. Maksudnya lebih berat full arti gitu loh, dia secara umum. Kalau Fikih Wanita kan memang udah umum gitu kan. Waduh banyak. Tapi harus pakai iya, harus dibimbing. Berat ya, dibimbing itu iya ya. Kayaknya sore ya. Habis dulu Selasa. Itu berarti ibadah. Iya, jadi Selasa ya. Gitu. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Umar. Coba kami bacakan. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz dan keluarga. Ustaz, ada pertanyaan. Ada seorang ikhwan yang sangat taat beragama, namun usianya sudah 32 tahun, belum menikah. Ikhwan tersebut tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Beliau hanya belajar agama lewat buku-buku dan internet. Beliau sangat istiqomah dalam beragama. Bagaimana Ustaz nasihat untuk ikhwan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak tahu Ustaz nasihat untuk segera menikah atau nasihat yang lain. Tapi ini adalah sebuah nasihat untuk ikhwan tersebut. Nasihatnya suruh nikah. Di sini loh. Usianya sudah 32 tahun Ustaz. Ya, usia saya. Tiga dua jalan berapa? Saya
mendahului dengan saya. Bisa tulis saya nggak, tapi saya nggak jadi juga. Baik, jika ada seperti ini, kalau beliau sendiri kan mungkin bisa kita sebut ustadz ya, karena punya perhatian dalam belajar, bahkan beliau bisa mengerti sendiri sumber ilmu dari buku-buku yang tersedia. Oleh karena itu kalau dikatakan nasihat dari ikhwan, untuk orang yang lebih senior untuk memberikan nasihat kepada beliau. Intinya kalau sekiranya beliau mau fokus belajar dan itu tidak menikahi tidak mengganggu aktivitas pikiran beliau, tidak mengganggu konsentrasi beliau, dan tetap bisa bertahan dalam keadaan tidak nikah, insya Allah tidak masalah untuk bertahan tidak nikah. Sebagaimana dulu ada para ulama yang mereka sampai meninggal dunia, mereka tidak berkeluarga sampai meninggal dunia. Contohnya siapa? Atau menulis tafsir atau banyak. Karyanya banyak sekali. Puluhan jilid, tapi orangnya belum nikah. Fokus belajar. Kemudian yang terkenal berikutnya An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bukunya juga banyak sekali, berjilid-jilid karya beliau banyak dan selalu hadir dalam banyak ilmu. Kemudian contoh yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau juga belum menikah sampai beliau meninggal dunia. Sehingga ada beberapa ulama azab, ulama-ulama jomblo yang sampai meninggal, beliau masih dalam kondisi jomblo, tidak menikah karena kondisi beliau fokus belajar. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah pertimbangan masalah ekonomi. Karena beberapa di antara mereka itu dinafkahi oleh keluarganya. Seperti Syekhul Islam itu dinafkahi oleh keluarganya sehingga beliau fokus belajar dan mengajar. Ya, meskipun saat wilayah waktu kadang beliau mendapatkan nafkah sendiri, tapi lebih dominan beliau dinafkahi. Sehingga beliau hidupnya sangat terbatas karena fokus belajar dan mengajar. Di samping itu beliau beberapa kali di penjara, kurang lebih 7 kali Ibnu Taimiyah itu di penjara. Demikian pula yang terjadi pada An-Nawawi, beliau fokus belajar sehingga tidak sempat nikah. An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah tidak tidur sambil merebahkan punggung selama 2 tahun. Sehingga 2 tahun tidak pernah merebahkan punggung. Posisi badannya begini terus, duduk, tidurnya itu di meja saja. Begitu sadar belajar lagi, ngantuk tidur, dari dulu ini terus, bukan merebahkan diri. Insya Allah. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Tidak semua orang sanggup seperti itu. Sampai sebagian ulama mengatakan istahada nafsahu sanatain fasara imam zamani. Beliau berjuang selama 2 tahun, setelah itu beliau jadi imam di zamannya. Itulah Syekhul Islam Taimiyah juga seperti itu, sebagaimana suasana, sebagaimana biografi yang sering kita baca tentang beliau. Untuk pertanyaan berikutnya dengan sebuah jenazah ini agak kurang jelas ya, tidak ada komah-komahnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya Ustaz mengenai wali nikah? Anak pernah mendengar kajian Ustaz Safi tentang urutan wali nikah. Urutan yang terakhir yaitu wali hakim atau petugas yang ditunjuk pemerintah, bukan perorangan. Pertanyaannya Ustaz, apakah seorang wanita yang masih mempunyai wali dan perempuan itu menikah siri dengan wali hakim? Wali hakim ini satu paket dari jasa nikah siri. Jadi tidak jelas siapa beliau ini karena dia perorangan, bukan dari petugas KUA.
sah jika yang hadir hanya petugas dari jasa nikah siri dalam kurung suatu majelis yang dibentuk dari sekumpulan orang. Ayah kandung yang tidak berperan hanya melihat. Saksinya dihadirkan satu paket dari jasa tersebut. Mohon dijelaskan sedikit tentang bolehnya menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Syukran jazakumullah khairan. Bagaimana syarat boleh menggunakan wali hakim? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh ada pernikahan kecuali dengan wali yang sah dan dua saksi yang adil. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa kita jauh kalau mereka berbicara lebih wali. Misalnya ada dua paman mana yang lebih berhak? Kalau bapak kan cuma satu ya, kakek cuma satu. Misalnya kalau ada dua paman mana yang lebih berhak? Ada dua saudara mana yang lebih berhak? Kalau mereka sengketa, maka nanti hakim yang menentukan siapa yang harus dipilih. Tapi kalau mereka nggak punya wali sama sekali, as-sultan waliyu man la waliya laha. Maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Karena itu, ketika wanita itu menggunakan wali hakim, syaratnya sudah tidak ada wali dari keluarganya. Syaratnya sudah tidak ada wali dari keluarganya. Tidak ada wali dari keluarganya itu bisa lelaki di keluarganya nggak ada. Atau yang kedua, lelaki di keluarganya beda agama. Misalnya bapaknya Nasrani, kakeknya Hindu, kemudian paman dari bapaknya Buddha, lalu saudaranya Konghucu, jadilah agama Obarabir, keluarga Obarabir, penuh dengan warna. Maka karena tidak ada, di sekitar tidak ada, maka dia bisa menggunakan wali hakim. Dari sini selama wali keluarga masih ada, maka tidak boleh menggunakan wali hakim. Baik, untuk kasus tadi satu paket akad nikah, dan ini ngawur sebenarnya, nggak boleh kayak gitu. Negara punya hak untuk merapikan, mengatur yang kayak gini, sehingga majelis ini seharusnya dibubarkan karena dia mengambil alih haknya KUA. Sebab wewenang itu adalah wewenang KUA, bukan wewenang lembaga sosial. Tiba-tiba dia bukan buat tim penghulu gadungan. Ada penghulu, nanti ada yang berdoa, lainnya tim amin yang mengaminkan. Ini tidak boleh, satu paket harganya 5 juta. Tidak boleh kayak gitu. Terus di situ ada misalnya tim-tim yang lain, media, dokumentasi, tidak boleh. Nah, kecuali apabila bapaknya si wanita ini mewakilkan kepada orang lain, Misalnya bapaknya bilang kepada si A, tolong wakili saya untuk menikahkan putri saya, itu bisa. Maka nanti status wali ini adalah wakil dari wali yang asli. Andai kan kemarin bapaknya seperti itu, nikahnya sah. Tapi kalau bapaknya cuma nonton, tidak pernah mewakilkan, dan dia tidak punya peran sama sekali, berarti walinya bukan bapaknya, dan bapaknya tidak mewakilkan, sehingga dalam kondisi ini nikahnya batal. Sampaikan kepada yang bersangkutan agar jaga jarak dengan suaminya sampai dilakukan akad nikah ulang. Nah, banyak di grup WA ada pernikahan non muslim. Kita sebagai temannya kerja, kita sebagai teman kerja
nikah, apakah kita boleh hadir di walimahnya? Maka dalam hal ini ulama beda pendapat, tapi pendapat yang kuat boleh, dan boleh ngasih ucapan selamat ya, semoga jadi keluarga yang bahagia di dunia saja. Kecuali kalau dia mau masuk Islam, semoga nanti masuk Islam biar berlanjut di akhirat. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Al-Qaid atas penyampaian materi pembahasan di kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Dan kajian usahanya ini adalah kajian rutin setiap hari Senin. Tapi kadang khusus event saja, kadang khusus akhlak, dan kadang pula disediakan podium untuk event juga. Jadi mohon nanti yang mungkin teman-teman akhlak yang belum ikut gabung di grup besok nanti bisa menghubungi panitia yang di belakang. Demikian dari kami, jazakumullah khairan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan pagi ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.